kita harus kita ya untuk menguatkan karakter kita cinta kepada Allah dan Rasul. Sebelum kita mulai membelajar hari ini, mari kita SBG dulu, kita beri semangat untuk diri kita sendiri, yaitu dengan melakukan ruku kimia. Boleh ya? Kita cek presensi kehadiran dulu ya. Saya dulu dari Abdillah Ali Kurniawan. Adik. Oke, di pertemuan minggu yang lalu kita sudah membahas tentang sel volta. Coba, siapa yang masih ingat apa itu ciri-ciri dari sel volta? Ada 2 itu di sini. Ya, silakan dijawab. Sel volta adalah mengubah. Saya. Ya, silakan dijawab. Ciri-ciri yang kedua, katoda itu kutub positif. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi yaitu korosi. Ya, judulnya adalah korosi. Apa tadi? Korosi. Kita belajar tentang korosi. Siapa yang punya pagar rumah kayak gini? Ya, punya. Iya. Warnanya juga. Proses seperti itu apakah dengan tiba-tiba? Tidak. Apa itu terbuat dari apa ya? Ini bahan-bahannya terbuat dari apa ya? Tujuan pembelajaran hari ini dengan judul korosi tadi, yang pertama adalah kalian akan bisa menjelaskan proses dan mekanisme terjadinya korosi, dan yang kedua kalian akan bisa mengidentifikasi faktor-faktor penyebab atau yang mempercepat terjadinya korosi dan bagaimana cara mencegah terjadinya korosi. Jadi yang akan kita diskusikan kali ini adalah 3 hal tadi yang terkait dengan tujuan pembelajaran. Sekarang kita akan membagi kelas ini menjadi 5 kelompok. Ini sudah sesuai dengan tempat duduknya karena kita sudah menyepakatinya di minggu yang lalu. Jadi saya akan membagikan LKPD. Baik, saya akan membagikan LKPD yang terkait dengan apa yang akan kita diskusikan hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu fokus kalian adalah mempelajari tentang atau menjawab pertanyaan tentang bagaimana proses korosi itu terjadi, kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korosi atau mempercepat terjadinya korosi, dan faktor-faktor yang dapat atau usaha-usaha atau upaya-upaya untuk mencegah terjadinya korosi. Silakan kalian lihat video yang saya tampilkan. Digunakan adalah besi karena besi merupakan material yang kuat. Ini yang kami beda kayak gini ya. Diskusi kalian adalah 20 menit. Setelah selesai kalian berdiskusi, maka nanti kita akan undi siapa kelompok yang akan melakukan presentasi dari kita. Ini ada banyak kok ini kan. Ini reaksi saya Kita nggak sih? Kayak gini deh. Ini ya guys, ini penyebab. Nggak kelihatan mana? Kayak gini, nah seperti ini. Mau ketemu penyebab korosi ya? Ya, nah ada. Perkenalkan, kami dari kelompok oksidasi akan menjelaskan pengertian tentang korosi. Berdasarkan hasil diskusi kami, pengertian korosi adalah proses kerusakan atau pelapukan logam akibat reaksi kimia atau elektrokimia dengan lingkungan sekitarnya. Proses ini biasanya terjadi karena reaksi logam dengan oksigen dan air sehingga logam menjadi berkarat, rapuh, atau menipis. Perkenalkan, kami kelompok Volta yang akan menyampaikan penyebab korosi yang akan dibacakan oleh teman saya. Jadi penyebab korosi itu disebabkan oleh adanya air atau kelembapan oksigen dan elektrolit seperti garam atau asam yang bereaksi dengan permukaan logam. Faktor lingkungan juga disebabkan seperti suhu, komposisi material logam, kontak dengan logam lain, dan keberadaan mikroba juga mempercepat proses korosi. Ya, yang di sana. Baik, perkenalkan
Saya Ayesa Aliza dari kelompok elektrolisis. Ingin bertanya terkait dengan penyebab apa tadi? Korosi. Penyebab korosi ya. Jadi dalam peralatan rumah tangga itu besi itu udah dicampur sama logam-logam lain. Sekian adalah jawaban dari kami. Apakah sudah memuaskan? Oke, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok reduksi yang beranggotakan. Ini kami akan menjelaskan cara menanggulangi dari korosi. Izin menjelaskan dari kelompok kami. Korosi adalah kerusakan logam akibat reaksi kimia dengan lingkungan seperti air. Tadi juga, tapi bukan kamu. Oke, hari ini kita sudah melakukan proses diskusi dan presentasi. Dan jangan lupa nanti hasil diskusinya diupload kemana? Oksidasi sudah menjawab tentang pengertian dari Korosi. Ya, mari kita berikan tepuk tangan untuk melakukan. Dari kelompok Volta sudah menjelaskan tentang bagaimana proses korosi atau faktor-faktor yang mempercepat terjadinya proses korosi. Dijelaskan oleh kelompok 2 reduksi. Kelompok reduksi tadi menjelaskan bahwa beberapa cara untuk menanggulangi korosi adalah Dengan cara pelapisan dengan menggunakan cat, proteksi katodik, penggunaan inhibitor, pemilihan materi. Pembelajaran kita atau diskusi kita pada pagi hari ini bahwa tadi korosi adalah apa rusaknya. Saya berada di sini. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan dari kesimpulan kita yang pertama? Ya, silakan. Yang dimaksud dari Fe2, O3, X2O itu apa? Baik, di sini saya tuliskan rumus Fe2O3X dan 2O. Di sini ada X, di sini menunjukkan ketika sebuah rumus kimia, di sini ada seperti balik. Siap Bu, sudah bisa, terima kasih. Ditanyakan? Saya Bu, Ya. pertanyaannya kenapa pagar itu kan tidak terkena air laut ya Bu? Kenapa kok bisa ikut berkarat? Baik, pertanyaan yang luar biasa. Ada yang bisa mencoba untuk menjawab? Yang bisa menyebabkan pagar itu terkorosi walaupun tidak terkena oleh air laut yaitu adalah proses oksidasi, yaitu bertambahnya air dan juga beberapa udara. Kita akhiri. Saya punya soal yang harus kalian kerjakan. Silakan diambil kertas masing-masing dan perhatikan pertanyaan yang saya berikan di papan tulis atau di layar. Tadi untuk hasilnya sudah dikumpulkan, nanti akan saya berikan di layar untuk soal yang sudah kalian kerjakan secara kelompok. Nah, selanjutnya untuk pertemuan kita minggu depan, nanti kita akan melakukan praktikum. Kita akan membuktikan bahwa faktor-faktor penyebab atau mempercepat korosi akan kita buktikan sebagai berikut. Kita akan membuktikan apakah benar bahwa udara dan air itu mempercepat terjadinya proses korosi. Baik, seperti itu untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Marilah sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin Mas ya, atau Mas Dani.